Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Olivia dengan NPM 24782069. Saya di sini akan membuat video hands-on yang berisi penjelasan hasil eksplorasi dan interpretasi dari Lab 8 Exploratory Data Analysis atau EDA. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja hasil eksplorasi dan interpretasi yang sudah dilakukan pada praktikum pada saat mata kuliah analisis data. Pertama, di sini ada dataset yang saya gunakan. Karena saya absen nomor 2, jadi saya menggunakan dataset yang Global Earthquake Tsunami Risk Assessment dataset. Di sini dia nanti masuk ke Kaggle, jadi kita mendownload datanya dari Kaggle ini. Saya akan menjelaskan atau memaparkan pengertian dari EDA. Nah, exploratory data analysis atau analisis data eksploratif adalah sebuah pendekatan dalam analisis data untuk mengidentifikasi pola, menemukan anomali, menguji hipotesis, dan memeriksa asumsi dengan bantuan statistik ringkasan dan representasi grafis atau visualisasi. Tujuan utamanya adalah untuk memahami data secara mendalam dan mendapatkan wawasan utama sebelum melakukan pemodelan statistik yang lebih formal. EDA berfokus pada apa yang bisa kita pelajari dari data. Nah, itu adalah pengertian EDA. Di sini ada identitas datasetnya. Nama datasetnya itu adalah Global Earthquake Tsunami Risk Assessment Dataset. Nah, sumbernya itu tadi dari Kaggle ini, di-download, lalu jumlah datasetnya itu adalah di sini ada nih. Jumlah datasetnya itu terdiri dari 782 baris kejadian gempa dan 13 kolom atau fitur. Nah, di sini ada variabel utamanya. Variabel utamanya itu yaitu magnitudo atau magnitude itu kekuatan gempa, skalanya skala Richter. Terus ada depth itu kedalaman pusat gempa dalam kilometer, dan yang ketiga ada tsunami, yaitu variabel target. Kemudian di sini kita akan menjelaskan hasil tiap tahapan EDA. Di sini ada tahapan dari EDA. Tahapan EDA itu ada 5. Yang pertama itu ada persiapan dan pemahaman data. Lalu yang kedua ada pembersihan data atau missing value dan outlier. Yang ketiga ada statistik deskriptif. Yang keempat ada analisis hubungan antar variabel, dan yang kelima ada visualisasi dan interpretasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tahapan EDA yang pertama, yaitu persiapan dan pemahaman data. Nah, di sini saya menggunakan library Python, yaitu Pandas. Pandas itu untuk manipulasi data, dan juga di sini menggunakan Matplotlib dan juga Seaborn itu untuk visualisasi data. Yang pertama itu kita akan melihat di sini menampilkan 5 data teratas, yaitu ada magnitude, dan juga di sini ada pada tahun berapanya dan bulan berapanya, dan jumlah yang terjadi tsunami-nya. Kemudian di sini ada info datasetnya. Di sini ada 78
782 baris dan juga ada 13 kolom. Di sini udah sesuai kolomnya. Yang pertama magnitude itu data type-nya float. Terus ada CDI itu data type-nya integer. Ada MMI itu integer. SIG itu data type-nya integer, lalu NST itu data type-nya integer, lalu dmin itu data type-nya float, gap-nya itu float, depth-nya itu float, latitude-nya itu float, longitude-nya data type-nya itu float, dan juga year, month, dan tsunami-nya itu udah integer. Nah, di sini float-nya itu ada 6 dan integernya ada 7. Nah, di sini karena sudah sama semua, berarti itu menunjukkan ini semuanya sama 780 itu berarti data ini tidak memiliki nilai yang hilang atau missing value. Semua tipe data juga sudah sesuai dengan kolomnya atau angkanya. Ya sudah, ini yang pertama sudah menampilkan 15 pertama data. Kita bisa melihat kolom-kolom utama seperti magnitude, depth, dan juga tsunami. Di sini juga ada pada tahun berapanya, bulan berapa, dan berapa jumlah tsunami yang terjadi. Kemudian kita yang kedua yaitu pembersihan data missing value dan outlier. Nah, kita ini kode untuk pengecekan missing value yaitu dengan menggunakan is0, dan juga di sini itu untuk membuat salinan datanya. Lalu ini untuk membuat analisis outliernya. Lalu ini untuk membuat box plot untuk magnitude, dan juga ini box plot untuk depth. Nah, ini juga untuk merapikan tata letaknya. Nih, dari hasil pengecekan data ini tidak ada missing value atau no missing value di setiap kolom. Jadi tidak perlu atau tidak ada data yang perlu dihapus atau diisi karena tidak ada missing value. Ini 0 semua, berarti dia tidak ada missing value. Kemudian di sini ada hasil visualisasi box plot, magnitude, dan juga depth. Nah, yang magnitude dulu kita akan membahas box plot yang magnitude. Box plot magnitude itu menunjukkan beberapa titik di atas kumis yang ini, atau batas atasnya yang ini. Dalam konteks data gempa ini, titik di atas kumis ini bukan data yang error, melainkan kejadian ekstrim yang valid dan sangat penting untuk analisis risiko. Oleh karena itu, outlier ini tidak akan dihapus karena ini data yang sangat penting. Ini menandakan terdapat atau terjadi, pernah terjadi datanya, pernah terjadi. Box plot ini menunjukkan bahwa pernah terjadi gempa di atas 8 magnitude. Kemudian di sini ada depth. Box plot depth juga menunjukkan banyak outlier di kedalaman yang sangat dalam, yaitu di atas 200 km. Sama seperti magnitude ini adalah fenomena geologi yang valid. Gempa ini nih menunjukkan kedalaman di atas 200
kilometer yang ini. Nah, maka dari itu data ini kita pertahankan dan tidak akan kita hapus outliernya. Kemudian di sini ada yang ketiga adalah statistik deskriptif. Nah, di sini menampilkan hasil dari statistik deskriptif. Ini. Yang ini dulu kita akan menjelaskan yang magnet. Di sini terdapat 780 data di semua kolom. Nah, yang pertama itu ada magnitude. Rata-rata atau mean kekuatan gempa adalah 6,94. Nilai terendah adalah 6,5. Yang ini nih. Ini nilai terendahnya yang ini 6,5. Artinya dataset ini hanya berisi gempa kuat dan nilai tertinggi max adalah 9,1. Ini adalah nilai tertingginya 9,1 magnitudo, yaitu ini gempa yang sangat dahsyat ya. Kemudian di sini ada kedalaman. Nah, di sini nih rata-rata kedalamannya adalah 75,88 km. Namun 50% data berada di kedalaman 26,29 km atau kurang. Ini menunjukkan bahwa kebanyakan gempa terjadi relatif dangkal. Meskipun ada data ekstrim max dalam 670,81 km. Nah, di sini tsunami. Rata-rata dari kolom tsunami adalah 0,3887. Karena tsunami bernilai 1 ya atau 0 tidak, nilai rata-rata ini bisa diartikan bahwa sekitar 38,9% dari gempa berkekuatan 6,5 plus itu dalam dataset ini bisa menghasilkan tsunami. Kemudian di sini ada analisis hubungan antar variabel. Di sini untuk analisis hubungan variabel antar variabel saya menggunakan visualisasi korelasi yaitu heat map. Di sini hanya memilih kolom numerik. Kemudian di sini ada ukuran plotnya 12,8. Di sini untuk membuat heat map-nya menampilkan angka dan juga untuk mengatur warna. Kemudian di sini untuk analisis korelasi untuk fokus ke tsunami. Lalu di sini memilih hanya kolom numeriknya. Lalu di sini akan menghitung semua korelasi dan juga memilih hanya kolom tsunami di sini dan mengurutkannya. Di sini untuk mencetak hasil dari heat map-nya. Nah, ini. Sini saya akan menjelaskan hasil dari heat map-nya. Nah, satu yang merah tua ini korelasinya positif sempurna. Jika A naik, B juga akan naik. Nah, kemudian min 1 yaitu biru tua. Min 1 atau yang biru tua itu korelasi negatif sempurna. Jika A naik, B akan turun. Yang 0 yang kayak gini
Warna pucat ini tidak ada korelasi linear. Kita akan ke baris tsunami. Fokus ke baris tsunami. Di sini ada tsunami versus magnitude. Ada korelasi positif. Di sini ada korelasi positif lemah. Ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi kekuatan gempa atau magnitudo, semakin besar kemungkinannya, tapi tidak pasti untuk menghasilkan tsunami. Nah, terus di sini ada tsunami versus depth. Ada korelasi negatif lemah. Ini berarti semakin dalam pusat gempa atau depth, semakin kecil kemungkinannya untuk menghasilkan tsunami. Gempa dangkal lebih berisiko. Kemudian di sini ada tsunami versus SIG. Di sini ada korelasi positif sedang dengan SIG atau signifikan atau besarnya dampak gempa yang masuk akal. Kemudian di sini ada hasil korelasi setiap variabel. Yang pertama ada year 0,647211. Ini yang artinya adalah korelasi positif terkuat. Ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya tahun, semakin modern, nilai pada variabel tsunami cenderung semakin tinggi. Yang interpretasinya adalah ini mungkin bukan berarti tsunami secara fisik semakin besar, tetapi bisa jadi karena sistem pencatatan dan deteksi menjadi lebih baik di tahun-tahun yang lebih baru. Terus ini ada NST min 0,600231 yang negatif kuat. Ini adalah korelasi negatif terkuat. Ini menunjukkan bahwa jika nilai NST semakin tinggi, nilai tsunami juga cenderung semakin rendah. Di sini ada DMIN yang 0,400752, yaitu positif sedang, yang artinya ada hubungan positif yang cukup. Jika D-min naik, tsunami juga akan cenderung naik. Di sini yang kedua ada korelasi lemah. Yang pertama ada MMI, yaitu min 0,147363, negatif lemah. Nah, kemudian ada longitude itu min 0,136778 yang negatif lemah. Terus ada latitude min 0,113209 yaitu negatif lemah. Kemudian ada gap yaitu 0,116360. Itu positif lemah, dan juga CDI 0,160266 yaitu positif lemah. Di sini selanjutnya ada yang korelasi yang sangat lemah, hampir tidak ada hubungannya. Ini adalah temuan yang paling menarik. Variabel-variabel ini memiliki nilai yang sangat dekat dengan 0, yang berarti mereka hampir tidak memiliki hubungan linear dengan variabel tsunami. Pertama yaitu ada magnitude. Magnitude ini min 0,004726. Yang artinya nilai ini praktis 0. Ini menunjukkan bahwa dalam dataset spesifik tidak ada hubungan linear yang ditemukan antara magnitudo gempa dan variabel tsunami. Ini adalah catatan penting. Ini bertentangan dengan pemahaman umum. Gempa besar seharusnya menyebabkan tsunami besar. Ini mungkin terjadi jika misalnya variabel tsunami adalah biner 0 atau 1 dan semua gempa dalam data baik besar maupun kecil sama-sama memicu tsunami, sehingga magnitudo tidak menjadi faktor pembeda. Dan yang selanjutnya ada depth itu 0,056814. Sama seperti magnitudo, kedalaman gempa tampaknya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terdapat tsunami dalam data ini. Kemudian ada SIG.
SIG yang ini min 0,015500 sangat lemah. Di sini ada MON min 0,022028 ini sangat lemah. Kemudian di sini yang kelima ada visualisasi dan interpretasi. Di sini ada interpretasi visualisasi. Yang pertama, distribusi magnitudo menggunakan histogram. Kita lihat dulu. Nah, di sini ada hasil visualisasinya. Grafik ini menunjukkan seberapa sering gempa dan kekuatan tertentu terjadi di dataset ini. Puncak tertingginya yaitu ada di sekitar magnitudo 6,6 hingga 6,8 ini. Semakin ke kanan, semakin kuat gempanya, frekuensi semakin menurun drastis. Gempa di atas 8 sangat jarang terjadi. Ini mengkonfirmasi bahwa data kita miring ke kanan. Di sini juga ada interpretasi visualisasinya satunya, yaitu grafik ini menunjukkan seberapa sering gempa dan kekuatan tertentu terjadi. Puncak tertinggi atau frekuensi terbanyak ada di sekitar magnitudo 6,6 hingga 6,8 yang ini. Ini di antara 6,6 dan 6,8 yang ini. Kemudian semakin ke kanan, semakin kuat gempanya, frekuensi semakin menurun drastis. Kemudian yang ketiga, ini menunjukkan bahwa gempa dengan kekuatan sangat tinggi di atas 8 magnitudo jauh lebih jarang terjadi, yang terlihat dari ekor panjang di sebelah kanan di sini. Kemudian ada yang kedua, itu visualisasi hubungan depth versus magnitude menggunakan scatter plot. Di sini ada hasilnya untuk scatter plotnya. Ini depth dan magnitude, dan di sini hubungan antara kedalaman gempa dan magnitude. Di sini ada kedalaman dan juga magnitude. Di sini kita akan melihat hasilnya. Grafik ini memetakan setiap gempa berdasarkan kedalaman sumbu X dan kekuatannya sumbu Y. Ini kedalamannya sumbu X dan kekuatannya sumbu Y. Temuan pentingnya yaitu gempa dengan magnitudo terkuat, misalkan 8 di atas 7,5 itu terjadi di kedalaman yang dangkal. Hampir selalu terjadi di kedalaman yang dangkal, yaitu kurang dari 100 km. Kita juga melihat bahwa gempa yang menghasilkan tsunami cenderung berkumpul di area magnitudo tinggi dan kedalaman dangkal. Ini sejalan dengan temuan korelasi saya. Di sini ada interpretasi visualisasinya. Grafik ini memetakan setiap gempa berdasarkan kedalaman sumbu X dan kekuatan sumbu Y. Temuan pentingnya sudah ada di sini juga. Gempa dengan magnitudo terkuat, misal lebih besar dari 8, hampir selalu terjadi di kedalaman yang dangkal kurang dari 100 km. Yang kedua, titik data yang menghasilkan tsunami ditandai dengan ya, cenderung berkumpul di area magnitudo tinggi dan kedalaman dangkal. Nah, ini. Kemudian di sini ada yang ketiga, yaitu visualisasi jumlah tsunami menggunakan count plot atau bar chart. Di sini udah ada hasil tsunami-nya, dan juga di sini sudah ada interpretasinya. Grafik ini secara sederhana menghitung jumlah kejadian di kedua kategori tsunami. Meskipun gempa di dataset ini kuat, 6,5 di atas 6,5, ternyata lebih banyak gempa yang tidak menghasilkan tsunami, sekitar 470 lebih kejadian dibandingkan yang menghasilkan tsunami, sekitar 300 lebih kejadian. Ini menegaskan bahwa kekuatan gempa di atas 6,5 tidak secara otomatis menjamin terjadinya tsunami. Faktor lain seperti kedalaman
Dan mekanisme pergerakan lempeng yang tidak ada di data ini juga sangat berpengaruh. Nah, di sini juga ada interpretasi visualisasinya. Terlihat jelas lebih banyak gempa yang tidak menghasilkan tsunami sekitar yang ini, sekitar 470 lebih kejadian dibandingkan yang menghasilkan tsunami itu hanya sekitar 300 lebih kejadian, lebih sedikit. Ini adalah temuan pentingnya, yaitu meskipun semua gempa di dataset ini kuat, kekuatan saja tidak otomatis menjamin terjadinya tsunami. Terus kemudian di sini ada 3 visualisasi utama dengan interpretasi singkatnya udah. Tadi saya sudah menjelaskan tahapan EDA juga. Kemudian di sini ada kesimpulan dari datanya. Kesimpulannya adalah dataset ini berisi 782 kejadian gempa kuat yang magnitudenya 6,5 sampai 9,1 dan sepenuhnya bersih dari data yang hilang. Kejadian tsunami adalah signifikan dengan 38,9% dari gempa kuat ini tercatat memicu tsunami. Risiko tsunami meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan gempa atau magnitudo dan menurun seiring dengan bertambahnya kedalaman pusat gempa. Temuan paling kritisnya adalah gempa dengan kekuatan terbesar magnitudo lebih dari 8 cenderung terjadi di kedalaman dangkal kurang dari 100 km yang merupakan skenario paling berbahaya untuk pembangkitan tsunami atau terjadinya tsunami. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.